Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang waris dan wasiat ya. Diambil dari kitab Takrib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana dijelaskan di pertemuan yang lalu ya, bahwa ilmu waris ini ya, adalah ilmu yang menjelaskan tentang berpindahnya kepemilikan harta seorang yang meninggal. Ya, kenapa diatur sedemikian rupa dan sedemikian detailnya dalam Al-Quran secara langsung? Karena ini riskan konflik. Ya, ketika seseorang ya meninggal, kemudian dia meninggalkan harta. Kalau tidak meninggalkan harta banyak, mungkin tidak berpotensi konflik ya. Tapi kalau hartanya banyak, wah itu nanti berpotensi konflik. Karena terus kalau orang sudah meninggal itu uang punya siapa kan gitu, punya siapa ya, macam-macam. Bahkan ada beberapa kasus ya, karena dekatnya sama anak angkat yang menguasai gitu. Padahal nggak ada ceritanya anak angkat dapat warisan, anak kandung dapat warisan, iya, anak angkat nggak ada ceritanya dapat warisan seperti itu. Jadi nggak ada keturunan, nggak ada apa, hanya karena kedekatan ya, kemudian dia berhak mendapatkan warisan. Nah, tidak seperti itu. Jadi nanti kalau tidak diatur dalam Islam, maka berbagai pendekatan dilakukan untuk mengklaim itu hak miliknya. Ada yang mengatakan, wah saya kan lebih dekat secara nasab ya, ada yang bilang, lah saya kan lebih dekat secara emosional. Nanti lagi yang lain, saya lebih dekat secara jarak rumah. Tetangga minta warisan juga, nanti kan repot juga. Jadi kalau tidak diatur dalam Islam ya, maka masing-masing merasa berhak dan terjadilah konflik dan tidak terjaga harta seseorang. Bahkan ada sebagian yang berhak sehingga dia tidak mendapatkan haknya, seperti itu, atau berkurang hak yang harusnya dia terima. Baik ya, kemudian ya, kita ulang sedikit lagi ya, bahwa yang disebut dengan harta warisan adalah harta si mayit. Jadi yang bersangkutan meninggal barulah disebut harta warisan. Kalau belum meninggal belum disebut harta waris. Ya masih harta yang bersangkutan. Makanya ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau nenek saya sebelum meninggal sudah bagi-bagi harta warisan? Itu bukan bagi-bagi harta warisan namanya, bagi-bagi harta, titik, bukan warisan ya. Maka dia tidak ada kaitannya sama hukum waris. Dan neneknya masih hidup ya, masih sehat walafiat, masih waras, mau bagikan hartanya ke siapapun ya monggo, nggak ada aturannya harus ngasih berapa persen ke siapa ya, itu nggak ada ya. Hukum waris itu ya, berlaku pada harta waris. Harta waris itu apa? Harta yang ditinggalkan mati oleh pemiliknya, itu disebut dengan harta waris ya. Kalau kemudian sebelum meninggal dia sudah bagi-bagikan hartanya, habis itu ketika dia meninggal berarti sudah tidak ada harta lagi, ya sudah berarti tidak ada harta waris. Seperti itu. Kalau kemudian seorang mengatakan, kalau saya nanti mati maka harta saya yang ini diberikan kepada orang itu ABC, nah itu namanya wasiat. Nah wasiat boleh, tapi nanti ada ketentuannya, tidak boleh semuanya. Baiknya seperti itu untuk merefresh kembali ya tentang dasar-dasar pengetahuan terkait dengan faraid. Tentu ini sangat mendasar sekali ya, sangat mendasar sekali ya. Nanti kalau lebih mendetail lagi sampai pada contoh-contoh kasus ya, bisa dikonsultasikan dengan ahlinya ya. Tentu saya bukan ahlinya ya Bapak Ibu, tapi kita baca saja ya, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu ya telah dijelaskan siapa saja dari kaum laki-laki yang mendapatkan waris. Ada 10 ya. Kemudian siapa saja dari kaum perempuan yang mendapatkan waris? Ada
7 ya. Kemudian siapa saja pihak-pihak yang tidak bisa ditutupi haknya oleh yang lain, nah, ada 5. Kemudian siapa saja orang-orang yang karena kondisinya dia tidak bisa mendapatkan waris bagaimanapun ceritanya, nah, itu ada 7 orang, ada 7 kelompok orang. Baik, kemudian ya, kita baca di sini wa aqrabul asabati, ya, dan sedekat-dekatnya asabah itu. Asabah itu apa? Dalam ilmu waris ada istilah asabah. Asabah itu adalah sisa setelah dibagi, kok ada sisa, ya, maka sisa itu diberikan kepada siapa? Nah, di sini ada step by stepnya. Pertama dilihat al ibnu, anak laki-laki, ya. Kemudian wa ibnuhu, anaknya si anak laki-laki tadi, berarti cucu. Summal ab, kemudian bapak, ya. Summa abuhu, kemudian bapaknya bapak, kakek, ya. Summal akhlil ab wal kemudian saudara laki-laki seibu sebapak. Summal akhlil ab, kemudian saudara laki-laki sebapak. Subna ibnul akh, summa ibnul akh lil abi wal kemudian kalau tadi saudara seibu sebapak, sekarang anak dari saudara seibu sebapak, berarti cucu, ya, cucu, ya, cucu laki-laki dari saudara seibu sebapak. Summa ibnul akh lil ab, kemudian anak dari saudara sebapak, berarti cucu, ya, kita punya saudara sebapak, cucunya dia. Summal am, kemudian paman, ala hadza tartib, sesuai dengan urutan ini, ya. Maksudnya berarti paman sebapak seibu, kemudian paman sebapak, kemudian anaknya paman yang sebapak, dan seterusnya. Summa ibnuhu, ya tadi, kemudian anaknya paman. Fa'in udimat al asabatu fal maulal mu'tiqu, ya, kalau tidak ada yang tersebut di atas, maka yang mendapatkan adalah al maulal mu'tiqu, ya, tuan yang pernah membebaskan dia. Nah, berarti ini konteksnya kalau yang meninggal itu dulu pernah jadi budak, kemudian dimerdekakan sama tuannya. Baik. Wah, kalau cepat begitu gimana Pak hafalnya? Ya, nanti ngafalnya. Ini suruh baca dulu aja, kayak gitu, ya. Nanti yang penting kita yang penting itu Bapak Ibu berlangsung, ya, dalam benak dan hati kita, ya, hal-hal yang dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan gitu. Ya, semakin sering berlangsung dalam benak dan hati kita apa-apa yang dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa taala, tema-tema yang dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semakin baik. Tapi kalau yang berlangsung dalam pikiran dan hati kita lebih banyak hal-hal yang kita anggap penting ketimbang yang Allah anggap penting, itu namanya kita mendahulukan dunia daripada akhirat, itu seperti itu, ya. Maka dengan mengaji itu kita mencoba, ini Allah berfirman nih tentang perkara ini, coba tak baca. Jadi perhatian kita, ya, itu muncul karena Allah mengangkat tema ini, ya, maka kita pelajari seperti itu. Mungkin tidak secara aplikatif kita perlukan dalam waktu dekat, mungkin dalam waktu jauh, mungkin dalam kaitan dengan orang-orang terdekat kita yang membutuhkan, gitu. Atau juga bisa kita rekomendasikan, ya. Kalau orang belum pernah mendengar tentang penjelasan waris, ketika ada warisan dia bingung, wah ini pakai cara apa dibagi. Tapi ketika orang sudah pernah belajar waris, walaupun dia tidak ahlinya, tapi pernah mendengar tentang itu, berarti ada opsi, ya. Oh, berarti kalau kita mau mendapatkan ridho Allah, mau adil menurut Allah, ya sudah, berarti warisan ini, ya, kita bagi sesuai syariat Islam. Ya sudah, setelah wafat, ya, maka dipanggil ahlinya, ya, undang ahlinya untuk kemudian duduk, kemudian baru nanti diteliti satu persatu, ya, diteliti satu persatu dari mulai mana harta si mayit, ya, siapa saja yang berhak, berapa dapatnya, dan seterusnya, gitu. Baik, kita lanjutkan. Faslun, ya,
Qala muallif qala muallif wa syarih rahimahumullah taala faslun, yaitu satu pasal, wal furudul mazkuratu, dan bagian-bagian ya, furud di sini maksudnya fardu di sini maksudnya fardun nasib ya, bagian-bagian yang tersebutkan di dalam Al-Qur'an fi kitabillahi sittatun, ada 6. Jadi bagian-bagian waris itu, kalau kemarin kan orang-orang yang mendapatkan, sekarang bagian-bagiannya ada 6, nggak lebih nggak kurang ya, dalam Al-Quran. Yang pertama an-nisfu, setengah itu 1/2 Pak ya, setengah 1/2. Jadi misalkan ini buku 1/2, berarti ya dibelah 2 dulu, diambil 1 bagiannya, nah itu namanya 1/2. Kemudian warubu'u, 1/4 dari 1/4, dibagi 4 diambil 1 bagian, itu namanya 1/4. Maksudnya bagaimana ini? Ya nanti setelah ini ada penjelasan siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat 1/4. Nah ini kita bacakan dulu bagian-bagiannya ya. Hanya ada 6. Yang pertama an-nisfu, setengah. Yang kedua ar-rubu'u, 1/4. Wasumunu, 1/8. Wassulusani, 2/3. Wassulusu, 1/3. Wassudusu, 1/6. Nah, jadi cuma ada 6 bagian. Nah, coba dikit-dikit kita hafalin. 6 apa ya tadi? Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Ahli waris, ahli ilmu waris. Lumayan dikit-dikit hafal kan? Nah, seperti itu. Jadi seperapa? Setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Itu adalah bagian-bagian waris dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam Al-Quran. Cuma 6 itu. Nah sekarang kita urut siapa yang mendapatkan setengah, siapa yang mendapatkan 1/4, dan seterusnya. Fanisfu, maka setengah itu fardu khamsatin, adalah bagian untuk 5 orang. Jadi ada 5 orang yang mendapatkan setengah ya, ada 5 orang ya, yang dia mendapatkan setengah ya. Yang pertama al-bintu, sekali lagi ini tidak kemudian semuanya bagaimana 5 orang dapat setengah, sama setengah kan cuma dibagi 2. Nanti kalau ini setengah, ini setengah, ini setengah, ini setengah lah, bagaimana bagian? Maksudnya ada 5 orang dia bisa mendapatkan setengah ya, tapi tidak semua kemudian dikasih. Nanti ada yang siapa menghalangi siapa ya, kemarin sudah kita bahas. Kalau ada si A berarti si B nggak dapat, kalau ada B kalau ada A B nggak dapat, kalau A nya nggak ada berarti B dapat, kan gitu ya. Ya ada bapak kakek nggak dapat, bapak nggak ada kakek dapat ya, anak ada cucu nggak dapat, cucu anak nggak ada cucu dapat, dan seterusnya ya. Nanti ada pembahasannya sendiri itu. Sekarang secara umum dulu bahwa yang bisa mendapatkan setengah itu ada 5. Yang pertama al-bintu, anak perempuan. Nah, jadi anak perempuan itu mendapatkan setengah. Nanti kita bacakan dalilnya. Liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kanat wahidatan, dan apabila anak perempuan itu cuma 1, falahan nisfu, maka dia mendapatkan setengah. Bagaimana kalau anak perempuannya 2? Lain lagi nanti ceritanya. Nah, ini kalau anak perempuannya 1 ya, maka dia mendapatkan setengah. Kemudian wabintul ibni ya, anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki. Dalilnya apa? Kiasan alal binti bil ijma ya, dikiaskan kepada perempuan di ayat yang tadi itu secara ijma. Wal ukhtu minal abi wal ya, saudari perempuan ya, sebapak dan seibu ya, saudari perempuan sebapak dan seibu. Wal ukhtu minal ab, saudari perempuan sebapak.
ya, saudari perempuan sebapak. Dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, inimru'un halaka, apabila seseorang itu binasa atau mati, laisa lahu walad, dia tidak punya anak, walahu ukhtun, dan dia punya saudari perempuan, falaha nisfu ma tarak, maka dia mendapatkan setengah. Ini laisa lahu walad, kalau tidak punya anak maka saudari perempuannya mendapatkan setengah. Artinya kalau dia punya anak ya saudari perempuannya tidak dapat, kan gitu ya. Ini mru'un, kalau seseorang halaka, binasa atau mati, laisa lahu walad, dia tidak punya anak, baik laki-laki maupun perempuan, walahu ukhtun, dan dia punya saudari perempuan satu orang, falaha nisfu ma tarak, maka bagi saudari perempuan itu setengah dari apa yang dia tinggalkan. Wal muradu al ukhtu minal abi wal au minal abi faqat. Nah, yang dimaksud dengan saudari perempuan adalah saudari perempuan sebapak dan seibu, atau saudari perempuan sebapak saja. Nah, berarti kalau seibu tidak dapat, kalau cuma seibu saja tapi tidak sebapak tidak dapat. Yang dapat itu saudari perempuan seibu sebapak dan saudari perempuan sebapak. Wazauju illam yakun ma'ahu walad, wazauju illam yakun ma'ahu walad. Kemudian maaf tadi ya betul, wal ukhtu minal ab wa zauju illam yakun ma'ahu walad. Kemudian suami apabila ya tidak ada anak, ya, seorang suami ya ditinggal mati istrinya, ya, kemudian tidak ada anak, maka dia mendapatkan setengah. Ayatnya nomor 4, catatan kaki ya. Liqaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, ya, dan bagi kalian itu setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, ya, illam yakul lahunna walad, kalau mereka tidak meninggalkan anak, ya. Suami ditinggal mati istrinya, tidak ada anak, suaminya mendapatkan setengah. Jadi kalau ada anak bagaimana? Lain lagi ceritanya. Kemudian itu tadi yang mendapatkan setengah, ya. Sekarang warubu'u fardusna ini, kemudian yang mendapatkan seperempat itu ada dua. Yang mendapatkan seperempat itu ada dua orang. Yang pertama az-zauju ma'al walad aw waladul ibn, ya, suami kalau ada anak atau ada cucu dari anak, ya, cucu laki-laki dari anak. Seorang suami ya bersama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki, ya, cucu dari anak laki-laki. Apakah cucunya laki-laki atau cucunya perempuan, gak ada masalah selama ya ada anak laki-laki maupun perempuan, baik ya, dan cucu baik laki-laki maupun perempuan dari anak laki-laki, maka suaminya tidak jadi mendapatkan setengah tapi mendapatkan seperempat. Wa huwa farduz zaujah wa zaujat ma adamil walad aw waladul ibn, ya. Kemudian yang mendapatkan seperempat juga adalah siapa? Istri. Istri itu mendapatkan setengah baik istrinya satu maupun istrinya banyak. Nah, ketika apa? Ketika tidak ada anak, ya, atau cucu dari anak laki-laki, ya. Suami meninggal, ya, tidak ada anak dan tidak ada cucu dari anak laki-laki, maka istrinya mendapat berapa?
mendapat seperempat. Kalau istrinya satu, ya istrinya dapat seperempat. Kalau istrinya dua, ya seperempat itu bagi dua. Nah, istrinya empat, seperempat bagi empat. Maka jangan banyak-banyak Pak, repot nanti. Nah, tahunya satu istrinya, pas meninggal yang takziah empat. Wah siapa ini? Reoni langsung kan. Reoni keluarga. Lantas bagaimana itu? Ya harus dibagi, ya dibagi. Insya Allah. Jadi salah satu yang kemudian menjadi perhatian ya bagi orang-orang yang ingin berpoligami adalah menyusun sedemikian rupa agar tidak ada pertengkaran setelah kematiannya. Salah satunya dipikirin ini soal apa namanya? Soal waris kan, seperti itu. Maka butuh pertimbangan yang banyak Pak ya. Enggak serta merta gitu ya. Enggak serta merta. Seenaknya begitu tidak. Tapi banyak hal yang harus dipikirkan, termasuk apa yang berpotensi terjadi dari keburukan-keburukan setelah sepeninggalnya. Nah, termasuk ini waris, dia perlu diperhatikan betul. Kemudian dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakan min ba'di wasiyati yusina biha aw dayn walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Ya, apabila mereka ya perempuan ya memiliki anak ya, maka bagi kalian ya itu adalah seperempat dari harta yang mereka tinggalkan. Nah, ini maksudnya tadi ya, suami tadi. Mim ba'di wasiyati yusina biha aw dayn, setelah wasiat ya, setelah wasiat yang diwasiatkan ya dan hutang. Nah, ini yang sudah kita sebutkan ya pada pertemuan yang lalu, bahwa waris itu ya dibagikan setelah menunaikan wasiat dan setelah menunaikan hutang ya, setelah menunaikan wasiat dan menunaikan hutang, bahkan ditambah lagi setelah menunaikan kewajiban terakhir daripada almarhum, yaitu apa ya. Nah, almarhum kan kalau meninggal apa kewajiban dia yang dia tidak mampu melakukannya, sehingga orang lain harus menanggung kewajiban tersebut untuknya, yaitu apa? Bersuci, artinya dimandikan, kemudian disolatkan karena sudah tidak bisa sholat lagi, itu kewajiban terakhir almarhum, kemudian dikuburkan oleh orang-orang sekitar, oleh keluarga yang terdekatnya. Dan itu bukan tidak butuh biaya kan ya, menguburkan sekarang kalau dewasa bisa di atas 1 juta ya, tergantung lokasinya. Nah itu tergantung, apalagi kalau elit ya kan, wow, booking seat kata, waduh udah di sini bisa 30 juta 40 juta itu. Nah, atau yang normal lah, misalkan di Wanajaya itu kan ya seberapa. Dulu di lingkungan saya meninggal anak kecil 800.000 gali kubur, apalagi yang dewasa. Nah, itu diambil dari siapa? Yang pertama-tama adalah harta si mayit harus dialokasikan untuk itu, kalau tidak ada pengalokasian yang lain. Tapi kalau sudah dibuat sistem di mana lingkungan menanggung itu dengan urunan kematian dan lain sebagainya, wah itu lebih bagus ya. Kalau kemudian anak-anaknya menanggung itu, wah itu lebih bagus. Setelah itu semua ditunaikan, baru kemudian dipikirkan soal hutang-hutangnya. Nah, hutang-hutangnya selesai, baru wasiatnya. Wasiat selesai, baru waris. Pertanyaan lah, terus alokasi buat yasinan sama tahlilan bagaimana? Gitu ya. Yasinan sama tahlilan jangan diambil dari harta almarhum Pak ya, dibagi dulu. Nah kemudian nanti setelah ahli waris mendapatkan itu, mereka mau bersedekah untuk orang tuanya dalam bentuk kegiatan yasin tahlil, monggo silahkan ya. Nah, tapi jangan langsung berarti urutannya utang dulu, urutannya
utang dulu, utang selesai, untuk pemakaman dulu segala macam selesai, baru untuk utang, baru wasiat, baru yasin tahlil 7 hari. Ini waduh repot nanti ya, karena tidak sedikit nih. Makanya yasin tahlil jangan diambilkan dari harta almarhum ya, karena itu kan sunnah saja kan. Itu silahkan dari apa namanya, dari pihak keluarga diambilkan dari sedekah orang-orang pada hari kematian, boleh ya, boleh kalau itu ya, seperti itu, karena itu kan bukan harta waris itu ya. Biasa kan kalau ada yang meninggal kita takziah sembari ya memberi uang kan gitu, ada yang bentuknya uang, ada yang membawa beras misalkan gitu ya, biasanya itu tuh yang dipakai tuh. Nah, itu yang dipakai untuk kemudian kegiatan yasin tahlil dan segala macam. Jadi kalau ada yang mengatakan, kita belok sedikit, wah yasin tahlil itu memberatkan, ya tergantung mekanismenya. Kalau ada mekanisme seperti itu, ya maka memberatkannya menjadi hilang. Nah, ya, karena ada pemasukan lewat sistem tadi, sistem kebudayaan seperti itu. Ya, tapi tentu ya di luar batas kemampuan itu jangan memaksakan diri. Baik ya. Selanjutnya wasumunu dan 1/8. Siapa itu yang sedang dapat 1/8? Fardu zaujati waz zaujat ma'al waladi aw waladil ibn ya. Jatah istri, baik satu istri maupun istrinya banyak ya, atau lebih dari satu, bersama dengan anak atau cucu dari anak laki-laki, maka dia mendapatkan 1/8 ya. Kalau tadi istri tidak ada anak, dapat berapa? Dapat 1/4. Tapi kalau istri ada anak, suami meninggalkan istri dan anak, maka istri mendapatkan 1/8. Wah, dikit banget dong, cuma 1/8. Ya sudah sebegitu udah. Udah nggak bisa ditawar, ya memang segitu. Tapi nanti dia disandingkan dengan hukum lain. Ketika anaknya sudah dewasa, maka kewajiban menafkahi si istri berpindah kepada si anak. Si anak wajib menafkahi ibu, kan begitu nanti ya. Jadi hukum tidak bisa kemudian kita lihat satu ya, tapi dia bersanding dengan hukum-hukum lain. Maka sampailah kita pada kesimpulan betapa adilnya Islam. Tapi kalau kita cuma setengah-setengah, ya nanti kita keliru. Wah, mana kok laki-laki lebih banyak daripada perempuan ini? Oh, laki-laki diberikan tanggung jawab untuk menafkahi, berarti kaitan dengan uang lebih besar daripada perempuan. Nah, seperti itu. Ya sudah, kita taslim saja sudah. Kata Allah 1/8, kata Allah 1/4. Sudah, harus taslim saja. Nah, yang bisa taslim yang ngaji, Pak. Nah, kalau nggak pernah ngaji, nggak pernah tahu tentang waris Islam, tidak pernah mendengar ayat tentang waris Islam, kemudian orang tua meninggal, nggak terima kalau dibagi sesuai waris Islam. Nah, itu penting yang ngaji, Pak. Agar kita qabul, agar kita taslim, agar kita rela dengan apa yang Allah tentukan, ya. Maka agar kita apa namanya, agar kita ridho dengan apa yang Allah putuskan, gitu. Baik, selanjutnya wasulusani ya, 2/3 fardu arba'atin, itu jatahnya 4 orang. Yang pertama al bintaini wa bintail ibni ya, 2 anak perempuan dan 2 cucu perempuan dari anak laki ya. Berarti kalau anak perempuannya 2 ya, maka dia dapat 2/3. Wal ukhtaini minal abi wal 2 saudari perempuan yang seibu dan sebapak. Wal ukhtaini minal ab, 2 saudari perempuan sebapak. Nah, sampai situ dulu. Nanti yang 1/3 dan 1/6 ini karena rada panjang, insya Allah pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, kita coba jawab pertanyaan minggu lalu ini, Pak. Ada udah kayak di TV, nanyanya lewat WA.
Orang mah langsung aja. Kalau ada back portable kasih ke belakang gitu. Oh berebat boleh. Gini aja, Pak ada pertanyaan. Iya silahkan Pak Bu. Ada seseorang, nah kan gitu aja. Dalam hati maksudnya saya gitu. Nggak apa-apa. Kadang pertanyaan itu ada orang yang bertanya betapa mulia satu pertanyaan di majelis karena itu menjadi pintu dijelaskannya penjelasan yang bukan hanya berguna bagi si penanya tapi bagi yang lain. Kayak saya kalau pengajian paling senang nanya, ya, nanya aja gitu. Karena dia juga bisa jadi pengingat bagi pengisi gurunya. Mungkin ada hal-hal yang selip ya sehingga lupa tersampaikan ya, dan seterusnya itu bisa diingatkan oleh pertanyaan. Baik, kemarin yang dikirim sama Pak Pur, Assalamualaikum, maaf Pak, mohon sampaikan ke Pak Rizky, mohon bertanya soal warisan. Kemarin ada pertemuan keluarga membicarakan pembagian. Keluarga punya anak 5, meninggal 1. Pertanyaannya, bagaimana pembagian warisan itu? Apakah sama anak dan cucu itu bagiannya, dan apakah ini sudah bisa menjadi pedoman pembagian waris saat orang tuanya meninggal nanti? Maka dilihat dulu ketika meninggal siapa yang masih hidup. Kalau yang udah meninggal duluan gak dapat, ya. Misalkan orang tua, dia punya 5 anak, orang tuanya masih hidup, anaknya meninggal 1, berarti tinggal 4 ya. Kemudian orang tuanya meninggal, yang dapat 5 anak atau 4? Ya 4 lah, yang 1 udah nggak ada, ya kan? Itu udah nggak ada. Pertanyaannya, kalau punya cucu bagaimana? Cucu kalau ada anak nggak dapat, ya kan? Cucu itu kalau ada anak tidak dapat. Kalau anaknya tidak ada baru cucu dapat. Sama seperti kakek itu dapat kalau bapak tidak ada, nenek itu dapat kalau ibu tidak ada. Kalau ibunya ada, nenek nggak dapat, bapaknya ada, kakek tidak dapat. Seperti itu. Apa? Yang meninggalnya orang tua, ketika orang tua meninggal anaknya 5, ya sudah dibagi semua, lalu gitu. Jadi ahli waris itu adalah orang-orang yang masih hidup ketika almarhum meninggal. Kalau sudah tidak ada ya sudah terputus. Seperti itu. Ya. Allah alam ya, seperti itu ya. Baik, terakhir Bapak Ibu, saya satu poin lagi, saya sering ulang-ulang ini, bahwa terkait dengan waris itu sebelum kita membagi harta warisan harus ditentukan dulu mana harta yang dimiliki oleh si ahli waris, mana harta yang dimiliki oleh mayit, oleh almarhum, itu dulu tentukan. Mana harta. Ini setelah ditentukan barulah dibagi. Nanti ada suami meninggal, kemudian kata anak, Bu, kan bapak udah meninggal nih, ya udah rumah ini kita bagi. Tunggu dulu, itu rumahnya bapak apa rumahnya ibu? Gitu. Kalau itu rumahnya bapak ya berarti dibagi, tapi kalau itu ternyata rumah ibu ya jangan dibagi. Jadi enggak kemudian bapak meninggal seluruh harta dibagi-bagi. Tunggu dulu, harta itu punya siapa, kan gitu. Oh ternyata rumah itu punya ibu bukan punya bapak. Kok bisa Bu? Lah iya, bapak dulu ngebeliin ibu rumah. Buktinya apa Bu? Ini sertifikat atas nama ibu. Ya sudah. Berarti itu punya ibu. Berarti dibagi nggak itu rumah? Enggak. Nanti dibaginya kalau ibu meninggal baru. Bapak mulai berpikir, balik nama ini katanya.
Nah, seperti itu. Jadi harus jelas. Nah, kemarin saya ditanya, Pak, saya bentar Pak, kalau begitu saya nanti meninggal, saya nggak ninggalin waris dong Pak? Maksudnya Pak, lah iya, saya rumah, mobil, motor, tanah, itu semua atas nama istri. Oh, ya sudah. Nah, terus gimana tuh? Ya semoga monggo, ya nggak apa-apa, boleh. Ya kalau mau atas nama bapak, biar bapak nanti mendapatkan warisan. Kalau itu jadi warisan, ya berarti ibu dapat, anak dapat. Nah, kalau itu semua atas nama ibu, ya sudah, berarti itu tidak dibagi, itu punya ibu. Nah, nanti kalau ibu meninggal, barulah itu dibagi. Dibagi ke siapa? Dibagi ke suami baru nggak, misalkan nikah, ya dibagi ke suaminya, statusnya kan suami. Tapi kan itu dapatnya dari istri yang dari suami pertama dulu, nggak ada urusan, ya. Makanya si ibu ketika dia meninggal, dia meninggalkan harta. Ketika dia meninggal, siapa keluarganya? Oh, dia punya suami baru. Dari suami baru dia tidak punya anak, tapi dari suami lama dia punya anak, ya dibagi. Ya, dari suami barunya berapa, anaknya berapa. Oh, dari suami yang baru dia punya anak juga, ya dibagi juga. Makanya ada istilah tadi, saudara sebapak, saudara seibu, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Apa tuh? Apa tuh? Aku saya nanya kenapa? Oh, iya, ini ada pertanyaan, kenapa kita mendapatkan ujian, ya, ujian mungkin berat sampai kemudian kita kecelakaan dan seterusnya. Ya, kayak kita mendapatkan ujian apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya sudah, kita lihat dalam wujud kebaikan aja Pak. Moga-moga dengan ujian itu Allah hapus dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan itu cara Allah untuk membukakan pintu dari jalan-jalan yang lain. Udah, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, saya tergantung prasangka hamba terhadap saya. Ya, kalau kita sama Allah prasangka buruk terus, ya Allah kenapa saya sakit, ya sudah, sama Allah nggak dikasih sakit selama hidup. Kayak Fir'aun, mau apa? Fir'aun kan selama hidup gak pernah sakit, saking hebatnya dia sebagai manusia, tidak pernah sakit, fisiknya kuat, sampai dianggap dewa, karena gitu. Kenapa kita tidak rela sakit? Wong Nabi Ayub aja sakit. Kenapa kita tidak rela untuk terluka, padahal Nabi dalam perang Hunain terluka? Mengapa kita merasa rendah ketika kita terkena wabah atau keluarga kita meninggal dalam keadaan wabah, padahal para sahabat Nabi ribuan mati dalam wabah taun, ahli surga semua. Nah, maka semua, ya Bapak Ibu, apapun saja yang berlangsung dalam hidup kita, ini mudah diucapkan tapi susah dilakukan. Nah, saya enak aja ngomong begini, giliran saya kena ujian dan nangis juga. Kan begitu ya, tapi harus kita omongin. Saya ngomong gini utamanya untuk diri saya sendiri, kan gitu. Ya udah, pokoknya diingat aja, pokoknya bismillah, apapun yang terjadi, nilai kesimpulan harus baik, udah gitu ya. Dua itu banyak atau sedikit Pak? Bapak Ibu, dua itu banyak apa sedikit? Dua itu nggak banyak nggak sedikit, dua itu dua. Kalau ditanya banyak atau sedikit, tergantung rasio kita. Kita bandingkan dengan apa? Dua dibanding satu ya banyak. Dua dibanding tiga ya sedikit. Dua nggak dibandingin ya dua aja. Maka gini, hidup saya sengsara nggak ya? Ah, itu sudah penilaian, tergantung kita membandingkan diri kita dengan siapa. Nah, udah tahu punyanya motor, bandingin sama yang punya mobil, akhirnya ngerasa kurang kan. Orang mau bandingin sama yang punya sepeda kan, jadi ngerasa lebih. Jadi dua itu dua, nggak banyak nggak sedikit. Dua menjadi banyak kalau dibandingkan dengan satu, dua menjadi sedikit kalau dibandingkan dengan tiga. Lah seringnya kita mengambil perbandingan yang lebih. Siapa suruh? Siapa suruh ngambil perbandingan yang lebih? Maka ketika kita mendapatkan ujian, bagaimana agar ujian itu di pandangan kita
tidak berat, ya kita perbandingkan diri kita dengan orang-orang yang mendapatkan ujian lebih berat. Maka kita dianjurkan menjenguk orang sakit agar apa? Agar kita bersyukur diberikan sehat, mengunjungi orang yang meninggal agar kita bersyukur dikasihi hidup dan seterusnya. Seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.